Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang hadir ada Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir Al-Atas, putra beliau Habib Abdullah, cucunya Habib Abdurrahman, ya, juga para guru yang lain yang hadir di majelis burdah, ya, di kediaman Ustadz Mirwan bin Haji Ridwan, ya, majelis burdah. Ya, yang jelas ini adalah satu wadah, ya, hilaqah, maknanya kita duduk, ya, duduk ini mengingat Allah, mengingat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, majelis seperti ini dipertanyakan nanti di hari kiamat. Mungkin kita pernah dengar hadis, ada pertanyaan, ada nada munadin, ainal mutajalisina fiyah, ya, panggilan di mahsyar, di khalaik, di saat orang kumpul semua, ya, mana mereka yang dulu duduk bersama. Nah, ini faedatul majlis. Majlis itu duduk. Makanya ada satu riwayat, orang yang duduk di majlis dapat 7 faedah. Walaupun dia tidak tahu, tidak paham apa yang dibicarain. Yang dibahas dia kagak tahu. Maaf, seandainya ada jamaah nih, kesian capek, mulai dari datang tuh tidur sampai pulang. Ini contoh nih, bukan nyuruh. Seandainya, ya, ini orang dapat 7 faedah, ya. Saya nggak bicara contoh kitab, kita contoh umum dulu. Seandainya saya rasa jamaah biasa hadir tahlilan nggak? Tahlil selesai besek dibagi nggak? Ini ada jamaah dari datang sampai pulang tidur dapat besek nggak? Oh ya udah. Dapat kan? Pernah nggak nemu? Ini jangan ngasih nih, tidur nih dari awal, nggak ada, nggak pakai. Ini orang aja bisa begitu. Berapa sih kemurahannya saatnya seorang yang ngundang kita tahlil dibanding murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang biasa aja enggak tega gitu membiarkan orang yang udah duduk lalu dibiarin pulang tidak dapat apa-apa, ya. Bagaimana kemurahan Allah. Nah, ini kita sebutin, ya, saya nggak tahu apa saya bisa sebutin 7-7-nya atau berapalah, semampu saya. Jadi orang hadir majlis, apa nih? Ya, ya, ayo Ustaz, silahkan. Ya, jadi ini artinya fadilatul hudur, ya. Jadi kita tidak usah khawatir lagi. Waduh, saya nih, maaf nih, saya kadang-kadang nggak kuat hadir majlis, udah nggak kuat ini, penangkepan udah kurang, ya. Kadang-kadang ada orang kesian udah nggak kuat ngapalin ilmu, udah, ya, udah lupa melulu.
Nggak usah ilmu, bini aja lupa di pasar. Ada tuh gitu, ke pasar bareng bini pulang, mama hilang deh. Tahu tuh, nyangkut di mana ya? Ya udah, sekarang faedah hudur. Ya. Kita gabungkan beberapa hadis. Pertama, hadis Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak kumpul. Jadi kumpul kan kaum fi baitin, di rumah Allah. Apakah di masjid atau di mana saja, yang jelas mereka kumpul. Yatadzakar, saling ingat. Kan kita kumpul ini kan saling mengingatkan. Kita dengan duduk insya Allah pasti kita ingat Allah. Ya, ingat Nabi, ingat yang baik-baik lah di majelis. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah beri mereka sakinah. Ini pemahaman sakinah, ketenangan. Ini sekarang nih kita nggak usah nginget ba'dal maut. Nah ini orang sekarang belum mati aja udah kagak, nggak ada yang tenang udah. Ya, ya orang yang ketakutan sama corona itu udah mati sebelum mati, betul kan? Ya, belum mati. Coba bayangin faedatul majlis. Dulu di negeri Hadramaut ada satu orang suka hadir majlis. Wah, mereka hidupnya mengembala kambing. Dia habis majlis pulang, masukin kambingnya ke kandangnya. Subhanallah, orang ini meninggal. Ya. Kumpul sama orang-orang ahli barzah, orang yang meninggal. Ya. Begitu selesai, dia nggak ingat kalau dia udah meninggal. Dia bilang sama jamaah, minta maaf, saya mau pulang dulu, masukin kambing saya. Jamaah pada ketawa, ente udah di barzah, enak ya. Ya. Bayangin dia, jadi dia nggak ingat bayangin mati bagaimana, nanti bagaimana, nggak ada. Tahu-tahu udah kumpul ada sama ahli barzah. Ya kayak orang-orang tuh belum mati udah pada mati duluan. Tuh bayangin faedahnya majlis. Jadi nggak ada khawatir, nggak ada ini. Dia nggak ada yang dia takuti, nggak ada bilang khawatir ketemu mungkar nakir. Ketemu mungkar nakir nggak ada. Rufi'an hufitnatal qabr. Jadi pertanyaan kubur nggak pakai di ini lagi. Bagaimana orang hadir majelis mau ditanya seperti mereka-mereka yang udah cinta Nabi. Cinta Nabi luar biasa. Ya, dia mengenal Allah. Mau ditanya lagi man rabbuka? Apanya mau ditanya man rabbuka? Ya, semua hidupnya mengarah kepada Allah, cinta pada Nabi. Enggak ada lagi. Kan dulu ada sahabat namanya Nuaiman. Ya kan Nabi nganter dia ke kuburan. Kan ditanya sama Mungkar Nakir, ya, man nabiyuk. Diketawain tuh Mungkar Nakir. Katanya kamu nggak malu nanyain saya man nabiyuk. Tuh Nabi nganterin saya tuh. Maknanya ya kan artinya kamu tanya saya siapa nabimu. Itu Nabi saya nganterin tuh. Berarti saya bukan orang sembarangan. Nabi mengantar. Jadi ini pemahaman fitnatul qabr. Enggak ada itu dia rasakan, enggak ketemu segala macam. Apalagi Mungkar Nakir menakutkan ya. Katanya ada riwayat itu Mungkar Nakir ya bagi orang yang enggak baik itu matanya keluar api. Kayaknya sih kita cuma taunya di dongeng-dongeng kali ya. Ada tuh biasa tuh ada tuh di cerita apa ya? Kan menakutkan. Kita nggak usah ketemu orang yang matanya keluar api. Kita ketemu aja orang yang matanya merah. Mending gue minggir deh. Ini habis nyimeng ini kayaknya. Ya. Iya kan? Ketemu orang yang mata merah aja kita udah daripada berurusan sama dia udah mending jalan aja. Nah ini faedah majlis. Nggak ada yang dia takuti, nggak ada ini segala macam. Terus kita tambah lagi tadi sakinah tadi udah. Apalagi wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Ini yang nggak paham ya kan dari awal tadi katakan. Yang paham mah udah jangan tanya dulu. Kita bahas dulu orang hadir majlis nggak paham apa-apa dari
dah hadir sampai pulang. Itu dapat rahmat. Dibagiin, tadi udah dicontohin tuh, hadir tahlil, pulang dapat besek. Atau kagak paham apa-apa dapat. Ya, wal maghfirah, semua dapat pengampunan. Kan ada hadisnya. Ya. Ya. Malaikat disuruh jadi saksi. Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Sampai malaikat mengatakan fihim fulan laisa lahum hajat. Itu ada fulan, enggak ada perlunya di situ. Jadi dia datang tidak ada maksud apa-apa, enggak ada niat lillah segala macam. Apa dia dapat juga pengampunan? Dijawab humul qaum la yasqa jalisuhum. Itulah kaum tidak ada yang celaka. Semua dapat pengampunan. Dapat apa lagi? Hudur, absen. Mungkin jamaah di sekolahan kan ada guru yang absen, di kuliahan ada dosen, di pengajian yang absen siapa? Ini ada absen dari Allah. Allah sebutin satu-satu, fulan hambaku hadir. Disebut nama-namanya di depan malaikat. Wah, maaf, apalagi dengan kebanggaan, dibanggakan. Nah, namanya orang hadir di satu majelis ditulis hadir. Mau masalah tidur atau tidak, saya mau nanya, kira-kira ada orang sekolah, murid, dia masuk kelas, dari masuk sampai pulang tidur, ditulis goib apa hadir? Bener. Kira-kira gurunya berani gak nulis goib? Dituntut sama HAM. Nggak bisa ditulis goib, hadir dia, walaupun dia nyosor dari awal sampai pulang. Bayangin ya, ini penyemangat. Jadi kita hadir aja dulu, ya. Terus apa lagi? Ma'iyatus solihin, bersama orang soleh. Kita baca kitab di situ nama-nama orang soleh, apalagi nama Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nanti di hari kiamat dihisab bareng, diperiksanya sama, ditimbangnya sama. Nah, yang namanya ditimbang bareng, maaf, bonyok lolos nggak? Depan rumah Habib Pasar Induk ya, itu saya tahu banget tuh. Ini yang namanya buah, karena ditimbang bareng, yang pentil lolos, yang bonyok harga sama. Hebatnya tuh ma'iyah. Jadi kehadiran kita di majelis, kita digabung oleh Allah. Nah, kayak kita ini ya, kita jujur deh, kayak banyak yang bonyok deh. Tapi kan kita bersyukur dibarengin sama Allah. Ya, ma'iyah, sirrul ma'iyah. Ya, fi fahmi makna sirrul ma'iyah. Nah, ini yang kita, apa sir ma'iyah, kebersamaan, ya, ma'iyatus solihin. Ini didapat di majelis, nggak ada lagi. Dia mau dapat di mana coba? Ya, kebersamaan. Apalagi faedah, kita hadir majelis, kita terhenti dari dosa walaupun sesaat. Itu ada riwayat tarku dzamben, satu dosa kita tinggal, arjali rahmatillah min alfi rakaah, lebih daripada 1000 rakaat. Nah, kita di majelis terhenti dari dosa sesaat. Masa mau berdosa? Nggak mungkin. Nggak usah dosa, rencana dosa aja kagak ada. Ya, kita dihentikan oleh majelis daripada keinginan melakukan dosa. Yaitu bagusnya atau faedah majelis. Ya, apalagi tadi syafaat. Nah, ini dia. Nah, ini sekarang kita tidak tahu yang hadir ini siapa yang lolos, siapa yang tidak. Nanti Allah yang tahu di akhirat. Baik. Tapi berkahnya kita hadir majelis, itu nanti Allah baris hambanya, satu baris surga, satu baris neraka. Barisan surga nggak boleh langsung masuk surga sebelum melihat barisan neraka. Lihat, ada nggak yang kau kenal di situ? Akhirnya barisan surga lihat, iya ya Allah, itu anak kenal tuh.
Dulu di majelis di pojok tidur melulu. Oh, kau kenal dia? Baik. Ambil tangannya, tuntun ke surga. Faedah. Jadi walaupun dia kesian, yang jelas dia pernah ketemu sama orang yang lolos. Ini faedah, syafaat namanya, mensyafaati. Ya. Jadi ini belum lagi faedah yang paham. Kalau kita hadir majelis, iman kita nambah setitik aja, mahabbah kita nambah. Mungkin tadinya kita sama Nabi ada kurang dikit, berkahnya hadir mendengarkan kisahnya, mendengarkan kemuliaannya. Akhirnya cinta kita nambah. Ini sih bagi yang paham nih. Udah levelnya lebih tinggi lagi. Udah. Artinya malam ini luar biasa. Saya mungkin tidak banyak bicara lagi. Yang jelas yang hadir semuanya ahli ilim. Ya. Di depan kita ada Ramadan. Kira-kira yang mengambil manfaat Ramadan kan pasti orang berilmu. Orang yang gak berilmu udah jangan harap. Ramadan jinggo jalan aja, nggak ada ilmunya, nggak paham apa-apa. Makanya faedah orang mengerti ilmu luar biasa. Ya malah dikatakan walaupun dia tidak langsung diamalin. Saya contoh ini, ada anak muda nih, dulu biasa ngaji, suka ngaji, banyak ilmu dia dapat, tapi kena pengaruh nakal, kesian, kena pengaruh nakal. Tapi namanya nakal kan ada capeknya juga. Lama-lama dia capek. Dia ingat masa lalunya. Dia ingat ilmu-ilmu yang pernah dia dapat. Akhirnya dia balik. Dia amalin tuh ilmunya. Beda orang yang gak pernah ngaji. Dari muda gak ngaji sampai tua. Tua gak tahu mau ngapain. Gak ada ilmu. Paling mandiin burung dia tuh. Sampai pucat tuh burung dimandiin. Nggak ada bilang ada niatnya, bilang duduk mengaji ke apa ke baca zikir, kagak ada ilmu. Tuh bahayanya orang kalau nggak ada ilmu, sampai tua kagak pakai baju, kadang-kadang perutnya gendut, nggak tahu, nggak ngerti aurat, nggak ngerti apa nggak ngeri orang kalau nggak punya ilmu. Yang nakal aja masih manfaat, kalau pernah dia punya ilmu, balik tuh dia ditarik sama ilmunya tadi yang dulu dilakukan. Ya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita ya, anak-anak kita semuanya min ahlil ilim ya. Kita doakan habaib kita semuanya, amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.